Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Harniwijaya akan mempresentasi sejarah Indonesia. Materi saya sejarah Indonesia yang pertama tentang Kerajaan Islam Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai awal masuknya itu sekitar abad 7 sampai 8. Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Sumatera, daerah yang pertama kali oleh orang-orang Islam adalah pesisir Sumatera. Adapun kehidupan politiknya yang dipimpin oleh raja-raja Samudra Pasai seperti Nazimuddin Al-Kamil, Sultan Al-Malik, Al-Saleh, Sultan Malik, Al-Tahir, Sultan Ahmad Perumal, dan Zainal Abidin serta Sultan Salahuddin. Kemudian ada kehidupan ekonomi, kehidupan sosialnya, dan kemunduran Kerajaan Samudra Pasai yang ada di penjelasan makalah saya. Oke, baiklah, saya Emi Marwanti dengan NPM 19220017 akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh saudari Melin. Kita lanjut ke yang B, yaitu tentang kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu sendiri merupakan kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan didirikan oleh Raden Fatah pada 1478 sampai 1518, dan pada 1478 Raden Fatah sendiri merupakan adipati di Kerajaan Majapahit tersebut. Pamor kesultanannya pun di Demak itu diperoleh dari Wali Songo. Nah, kita masuk ke kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak yang pertama yaitu adalah Raden Fatah. Menurut cerita, Raden Fatah adalah keturunan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit dengan Raja Brawijaya kelima. Raden Fatah memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah, dan pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi, di bawah pemerintahannya Raden Fatah, Demak berkembang dengan pesat dan menjadi kerajaan agraris dan maritim. Yang kedua yaitu Adipati Unus. Nah, Adipati Unus sendiri karena keberaniannya menyerang Portugis di Malaka, dia dijuluki dengan julukan Pangeran Seberang Lor dan memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Lalu yang ketiga ada Sultan Trenggana, memerintah pada tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Di masa pemerintahannya Sultan Trenggana, Demak mencapai puncak kejayaannya karena berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Jawa Barat yang dipimpin oleh Fatahillah dengan tujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran. Sultan Trenggana mendapat sebuah gelar dari Sunan Gunung Jati, yaitu menjadi Sultan Ahmad Abdul Arifin di masa jayanya. Yang B yaitu kehidupan sosial budaya. Peninggalan budaya Demak adalah Masjid Agung Demak. Di pendopo Masjid, Sunan Kalijaga juga meletakkan dasar-dasar sekaten yang bertujuan untuk menyebarkan tradisi Islam, dan sekarang masih berlangsung di Jogja dan Surakarta. Yang C yaitu keruntuhan Kerajaan Demak. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, politik menjadi kacau. Banyak daerah melepaskan diri dan para ahli waris yang saling berebut tahta, sehingga menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Demak itu sendiri. Yang kedua yaitu Kerajaan Banten. Nah, kerajaan yang terletak di barat Pulau Jawa ini awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Banten direbut pasukan Demak dan dipimpin oleh Fatahillah. Fatahillah sendiri merupakan menantu Syarif Hidayatullah yang merupakan seorang wali yang diberi kekuasaan Demak untuk memerintah di Cirebon. Yang A, kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah di Banten. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin.
Merupakan raja pertama di Banten. Dengan perjuangan yang gigih, Banten pada tahun 1568 mampu melepaskan diri dari Demak. Wilayah kekuasaan Banten pun sampai di Lampung. Banten sendiri menjadi pusat penjualan dan perdagangan lada. Yang kedua yaitu Syekh Maulana Yusuf, yang merupakan putra dari Sultan Hasanuddin, dan ketika menjadi raja, Syekh Maulana Yusuf dikenal dengan sebutan Panembahan Yusuf. Dan yang ketiga ada Maulana Muhammad, menjadi raja dengan gelar Kanjeng Ratu Banten, dan memperluas kerajaan Banten dengan menyerang ke Palembang dipimpin oleh Ki Gede Ing Suroh. Dari pertempuran ini Sultan Banten pun akhirnya gugur. Dan yang keempat yaitu Abdul Mufakir. Karena usia yang masih belia saat memerintah, ia didampingi oleh Pangeran Rana Menggala sebagai mangku buminya. Dan yang kelima yaitu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini, Banten semakin maju. Hasil pertaniannya pun melimpah, penyebaran agama Islamnya semakin pesat, dan menjalin hubungan baik dengan orang luar negeri, yaitu dengan Turki dan Mogul. Nah, yang keenam yaitu Sultan Abdul Narar Abdul Qahar. Pada masa pemerintahannya, karena kekuasaan Belanda semakin kuat sehingga menyebabkan runtuhnya kerajaan Banten. Yang B yaitu kehidupan ekonominya. Bertumpu pada bidang perdagangan. Yang pertama yaitu kedudukan kerajaan Banten yang sangat strategis di tepi Selat Sunda. Yang kedua memiliki ekspor penting seperti lada. Yang ketiga terletak di Teluk Banten sebagai pelabuhan dagang yang sangat baik. C. Kehidupan sosial budaya. Dari bidang seni, bangunan peninggalan Banten yaitu Masjid Agung Banten, ada Pura Gapura di Kaibon, dan ada istana model Eropa yang dibangun oleh Jan Lucas. Oke, kita lanjut ke bagian C mengenai kerajaan Islam di Maluku. Nah, yang pertama yaitu ada Kerajaan Ternate. Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate dengan ibu kotanya di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga berdiri kerajaan lain seperti Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di Maluku itu sendiri Kerajaan Ternate yang paling maju, karena Kerajaan Ternate dikunjungi pedagang asing maupun pedagang Nusantaranya sangat banyak sekali yang berada di wilayah sana. Nah, dari aspek kehidupan politiknya, Raja Ternate pertama adalah yaitu Sultan Marhum pada tahun 1465 sampai 1495 Masehi. Dan raja berikutnya adalah putranya yaitu Zainal Abidin, dan pada masa pemerintahannya Zainal Abidin ini sangat gigih sekali untuk menyebarkan agama Islam, dan penyebarannya pun sampai ke Filipina bagian selatan. Zainal Abidin memerintah hingga tahun 1500 Masehi. Setelah mangkat, pemerintahan Ternate ini berturut-turut dipegang oleh Sultan Siraullah, Sultan Hairun, dan Sultan Babullah. Nah, jadi pada masa kepemimpinan dari Sultan Babullah inilah kerajaan Ternate mengalami kejayaannya. Dan wilayah kerajaan Ternate pun meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timur. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Kemudian yang B mengenai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Nah, para pedagang asing datang ke Ternate menjual barang-barang seperti perhiasan, pakaian, beras untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Nah, kemudian dari hasil kebudayaannya yang cukup menonjol dari kerajaan Ternate yaitu adalah keahlian masyarakatnya dalam membuat kapal seperti kapal kora-kora. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang kerajaan Tidore. Nah, kerajaan Tidore terletak di sebelah Ternate menurut silsilah raja-raja Ternate. Dan Tidore, raja Ternate pertama adalah Muhammad Nakal yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Namun baru pada tahun 1471 Masehi agama Islam mulai masuk di kerajaan Tidore yang dibawa oleh Siriliah atau Raja Tidore yang ke-9. Siriliah atau Sultan Jamaluddin itu sendiri bersedia masuk Islam berkat dakwah dari Syekh Mansur dari Arab. Nah, yang ke-A yaitu aspek kehidupan politik dan kebudayaan. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu oleh Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore pun cukup luas meliputi Pulau Seram, Makean, Halmahera, Pulau Raja Empat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya yaitu Jainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali. Nah, yang ke-B yaitu tentang aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan Demes Kuita dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kerajaan Tidore pun terkenal juga dengan rempah-rempahnya seperti di daerah Maluku sebagai penghasil rempah-rempah terbaik. Nah, kerajaan Tidore ini banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian yang C yaitu tentang kemunduran kerajaan Tidore. Nah, kemunduran kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama karena VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Oke, mungkin cukup di sini penjelasan saya bersama saudari Melin tentang muncul dan berkembangnya kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.